Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibu-ibu, kakak-kakak, rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang akan limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Hari ini, di sore hari ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga apa yang kita niatkan sore hari ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ibu-ibu yang kami muliakan, kakak-kakak yang kami banggakan, seperti yang saya sampaikan, pembahasan minggu ini terkait dengan Al-Quranul Karim. Karena minggu lalu kita bahas tentang hadis, maka seperti itu terus insyaAllah. Minggu pertama bahas hadis, minggu kedua Al-Quran, terus berganti. Pada kesempatan kali ini, saya memilih sebuah surat yang saya rasa sangat penting untuk kita renungi, untuk kita fahami, yaitu suratul Ikhlas, yaitu surah Al-Ikhlas, yang mana surat ini sering kita baca hampir tiap hari. Ya, surat yang dihafal oleh seluruh kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang yang sering ke masjid ataupun orang yang tidak pernah ke masjid, insya Allah menghafal surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum hijrah. Surah Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya. Adapun surah Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Seandainya ada surat yang diturunkan di Mekah, sementara surat tersebut diturunkan setelah hijrah, walaupun dia diturunkan di kota Mekah, tetap dinamakan surah Madaniyah, walaupun diturunkan di Mekah. Ya, jadi banyak yang keliru. Ya. Madaniyah, Makkiyah bukan kaitannya dengan tempat, tapi kaitannya dengan waktu sebelum atau setelah hijrah. Jadi ada surat yang diturunkan di Mekah, tapi terjadi setelah hijrah, maka tetap dinamakan Madaniyah, bukan Makkiyah. Dan salah satu surat Makkiyah adalah surah Al-Ikhlas. Ya, surat ini surat yang sangat agung. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal. Allahus samad, yang seluruh makhluk membutuhkannya, bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada satupun yang setara atau mendekati, apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Mengapa diberi nama Al-Ikhlas? Karena surat ini berisi tentang bara'atu minasyirki, yaitu surat yang membahas tentang berlepas dirinya hamba dari kesyirikan. Makanya dinamakan Al-Ikhlas.
kita sering bilang ikhlas tidak, ikhlas tidak. Apa maksud ikhlas sebenarnya dalam pandangan syariat? Dalam pandangan syariat, ikhlas itu apabila kita melakukan karena Allah, murni karena Allah. Tidak ada embel-embel tujuan lain. Ya, misalnya kita memberikan sesuatu kepada teman, lalu teman tanya, ikhlas tidak? Apa maksud ikhlas di situ? Maksudnya bukan sekedar rela. Ya, tapi kamu kasih ini karena Allah tidak. Itu maksud dari ikhlas. Nah, surat ini dinamakan ikhlas karena dia berisi tentang ya pemurnian tauhid ibadah. Ya. Dia berisi tentang ya tauhid yang menjelaskan bahwa tidak ada ya pencipta selain Allah. Oleh karenanya, surah Al-Kafirun juga dinamakan suratul Ikhlas. Ya. Jadi ada dua surat yang dinamakan surat Al-Ikhlas. Yang pertama surat Al-Ikhlas yang kita baca tiap hari. Yang kedua surat Al-Kafirun. Ya. Dua-duanya diberi nama surat Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Karena surat Al-Kafirun juga berisi tentang bara'atu minasyirki. Ya, berlepas dirinya seorang hamba dari segala bentuk kesyirikan. Makanya dinamakan surat Al-Ikhlas. Itu surat Al-Kafirun juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat yang sangat agung. Oleh karenanya surat ini dikatakan surat yang paling sering dibaca oleh Rasul SAW. Bahkan yang paling sering dibaca oleh kita semua. Ya, kita kalau baca, ya maunya yang pendek-pendek. Yang paling pendek, kul, ada 3 kul. Itu paling pendek sudah. Paling kita baca tiap hari. Ya, rupanya ada anjuran untuk merutinkan membaca ini. Ya, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun kita disunahkan membacanya setiap kali kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh atau rakaat al-fajr. Kita disunahkan pertama membaca surat Al-Kafirun, lalu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian juga disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ini kapan? Yaitu ketika melaksanakan sholat ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib atau 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kita juga disunahkan membaca 2 surat ini. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua suratul Ikhlas. Kapan lagi disunahkan? Kita juga disunahkan membaca kedua surat ini ketika melakukan sholat. Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu angkat tangan? Kapan lagi kita disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas? Siapa yang tahu? Sholat sunat taubat. Betul tadi, ya betul. Tapi sudah disebutkan. Ibu betul, tapi itu sudah disebutkan. Siapa yang tahu? Sholat witir. Witir kita disunahkan membaca rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Kalau kita melakukan 3 rakaat. Ya, yang pertama Sabbih isma rabbikal a'la, ya. Itu disunahkan. Kemudian ada lagi kita disunahkan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Siapa yang tahu pada sholat apa nanti dapat hadiah minggu depan? Saya berani ngomong hadiah karena saya kan tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ayo. Kapan lagi kita, tadi saya sebutkan ya, kita disunahkan membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama dan rakaat kedua Al-Ikhlas pada yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum subuh sudah ya, rakaat al-fajr 2 rakaat sebelum sholat subuh atau bisa dikenal qobliyah subuh. Kemudian sabar, saya ulangi dulu. Kalian tidak tahu nih, nanti dulu, nanti saya sampaikan. Makanya saya berani pilih hadiah karena saya tidak ada yang tahu, ya. Dengar. Surat Al-Kafirun rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua disunahkan yang pertama ketika 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Sudah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat dulu. Nah, ini disunahkan membaca rakaat pertama surat Al-Kafirun,
Yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kapan lagi disunahkan? Yaitu ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib, selesai sholat maghrib, kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian saya tambahkan satu lagi tadi, ya, yaitu ketika sholat witir. Kalau kita lakukan 3 rakaat, misalnya, ya, maka rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya Al-Ikhlas. Ada satu lagi. Yang sudah pernah umroh pasti tahu. Atau lupa mungkin. Cimani lupa mungkin. Mama yang pernah umroh? Hah? Enggak. Disunahkan ketika selesai melakukan tawaf. 2 rakaat setelah tawaf, kita disunahkan melakukan sholat 2 rakaat. Maka yang disunahkan kita membaca rakaat pertama surat Al-Kafirun, surat yang kedua Al-Ikhlas. Ya. Itu saya tanya nanti terakhir. Ya. Ingat. Ya, nah, itu kita disunahkan, ibu-ibu sekalian. Lantas apa kemuliaan surat Al-Ikhlas ini? Kok kita ya diperintahkan banyak membaca? Bahkan Rasulullah SAW dikatakan sering membaca surat Al-Ikhlas. Apa keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini? Apa keutamaannya? Yang pertama, ya, surat Al-Ikhlas ini kata Rasulullah SAW, ya, ketika ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, ya, anna rajulan sami'a rajulan yuraddidu surat Al-Ikhlas. Ada seseorang mendengar saudaranya membaca mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Falamma asbaha, ketika pagi hari, ja'ila Nabi SAW, orang tadi datang kepada Nabi. Ya, fa'akhbar bidzalik. Lalu dia mengabarkan Nabi tentang kejadian. Ada temannya baca surat Al-Ikhlas, diulang-ulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang. Maka apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadih innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Itu keutamaan yang pertama. Ya, bahwa apa maksud 1/3 Al-Quran, Ustaz? Berarti kalau baca 3 kali hatam Quran. Bukan itu maksudnya. Dikatakan 1/3 Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Maksudnya Al-Quran itu mengandung 3. Yang pertama ahkam, hukum-hukum. Ya, kandungan dalam Al-Quran 1/3-nya tentang hukum-hukum. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tentang janji dan ancaman. Al-wa'd. Ya. Janji dan ancaman. Kalau melakukan ini dapat pahala, kalau melakukan ini masuk neraka. 1/3-nya janji dan ancaman. Ya. 1/3-nya lagi berisi tentang nama-nama dan sifat Allah, menjelaskan tentang tauhid. Ya. Oleh karenanya Rasul mengatakan innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Apa maksudnya? Surat Al-Ikhlas ini telah mewakili seluruh ayat yang membahas tentang nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Makanya surat ini sangat agung. Makanya disunahkan sering membaca. Kita disunahkan setiap selesai sholat, zikir, membaca surat Al-Ikhlas. Kita juga disunahkan ketika, ya, zikir pagi, petang, juga membaca surat Al-Ikhlas. 3 kali. 3 kali. Luar biasa. Ya, maka surat yang sepele ini luar biasa kandungannya. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat, ya, kepada sahabatnya, ya. Nabi SAW mengatakan, ya, ma min ahadikum, siapa di antara kalian, ya, yastati an yaqra'a thulutsal Qur'an fi kulli lailah, yang bisa membaca 1/3 Al-Quran di setiap malam. Ya.
Fashaqqa dzalika 'alaihim. Ternyata para sahabat keberatan. Nabi bilang, siapa di antara kalian yang bisa baca sepertiga Al-Quran setiap malam? Sahabat keberatan. Lalu seorang menjawab, ya Rasulullah, ayyuna yutiku dzalik. Siapa di antara kita yang bisa baca sepertiga Quran setiap malam? Sepertiga Quran berarti 10 juz. Tiap malam baca 10 juz, siapa yang mampu? Sahabat bilang gitu kepada Nabi. Maka Nabi bilang, ya, Allahul Ahadus Samad thuluthul Quran. Ya, surat Al-Ikhlas itu sudah mewakili sepertiga Al-Quran tadi. Maka kita disunahkan banyak membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ada juga keutamaan yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Ya, ketika ada seorang sahabat, setiap habis sholat, dia baca surat Al-Ikhlas. Apa setiap baca surat di setiap rakaat? Misalnya rakaat pertama, dia baca surat Az-Zalzalah misalnya. Habis baca, dia baca lagi surat Al-Ikhlas. Nanti rakaat kedua gitu lagi, baca surat apa? Habis itu dia baca lagi surat Al-Ikhlas. Terus seperti itu. Ya. Lalu ada orang ini, sahabat yang lain keheranan. Lalu mengabarkan Nabi SAW, ya, tentang sikap dari orang tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, saluhu, tanyakan kepada dia, lima yasna'u dzalik. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa kok dia ini setiap baca surat lain, habis itu dia baca surat Al-Ikhlas? Ya. Maka orang tadi bertanya kepada orang yang disuruh oleh Nabi tadi. Ditanya, orang mengatakan, ya, innaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Karena surat Al-Ikhlas itu membahas tentang sifat-sifatnya Allah. Maka aku suka untuk membacanya, aku cinta membacanya. Maka Nabi mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikan kepada orang tersebut bahwa Allah juga cinta kepadanya. Kenapa? Karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, sama orang tersebut sering membaca surat Al-Ikhlas. Ya, lalu ditanyakan kenapa melakukan hal tersebut? Orang tersebut bilang, li'annani uhibbuha. Ya, karena saya suka dengan surat Al-Ikhlas tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Itu karena satu surat Al-Ikhlas. Tapi ibu-ibu jangan suka baca surat Al-Ikhlas karena pendek. Tapi baca karena cinta surat tersebut, karena di dalamnya membahas tentang tauhid, tentang sifatnya Allah. Biar dapat keutamaan tadi, masuk surga karena cinta surat Al-Ikhlas. Ya, selamat dari neraka karena suka membaca surat Al-Ikhlas. Bukan gara-gara surat Al-Ikhlas surat paling pendek, nomor 2. Ya, paling gampang, cepat lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung ruku. Karena paling pendek. Bukan karena itu, tapi karena kandungan di dalamnya. Ya, karena Rasul memerintahkan, menyunahkan membaca surat tersebut. Jadi ibu paham ya? Surat Al-Ikhlas, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, ya, satu. Ya. Tunggal Esa dari segi rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu, ya, siapa yang tahu? Apa itu tauhid rububiyah? Allah yang menciptakan Allah karena Allah yang menciptakan karena sifatnya Allah. Salah membumbung. Mama coba. Mengesahkan Allah kalau jadi mengesahkan Allah karena perbuatan Allah yang menciptakan. Bagus. Ifradullah bi'af'alihi. Mengesahkan Allah dari perbuatan-perbuatannya. Apa itu? Allah yang menciptakan. Tidak ada sang pencipta selain Allah. Allah yang mengatur. Tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ya.
Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat, ya, bahaya selain Allah. Ya. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Maka ini dinamakan tauhidur rububiyah. Kita mengesahkan Allah di dalam rububiyah. Kita meyakini, ya, menetapkan di dalam hati kita bahwa pencipta hanya Allah. Yang memberikan manfaat dan bahaya cuma Allah. Yang memberikan rezeki cuma Allah. Ya. Hanya Allah. Yang mengatur seluruh alam semesta hanya Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya, mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyah. Kemudian kita juga mengesahkan Allah di dalam tauhidul uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Lewat manusia. Ya, bolehlah, terima. Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa maksudnya? Ibadah yang kita lakukan semuanya hanya untuk Allah. Tidak boleh ada embel-embel di dalamnya untuk yang lain. Ya, ketika kita sholat, maka tujuan sholat karena Allah. Ketika kita sedekah, tujuan sedekah karena Allah. Ketika kita puasa, puasa karena Allah. Ketika kita melakukan ibadah apapun, tujuannya karena Allah. Ini tauhid uluhiyah. Tidak boleh ada yang mendapatkan ibadah selain Allah. Di sini juga kita mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat. Yaitu mengesahkan Allah membawa apa? Ya, pintar membawa. Betul sudah tadi. Mengesahkan Allah dari nama-nama dan sifatnya. Maksudnya, ya, nama dan sifat Allah itu tidak ada yang sama. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa. Wa huwas samiul basir. Sami', Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Apapun yang disifatkan oleh Al-Quran dan Rasul SAW tentang Allah, maka tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Itu ketika kita mengucapkan Kul huwallahu ahad. Maka tiga ini harus tertanam dalam diri. Mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya, Mam Fitria? Kul huwallahu ahad. Saya tanya Mam Fitria. Yang ditanya yang jawab. Mam Fitria, Kul huwallahu ahad. Yang kedua apa? Allahus samad. Apa artinya Allahus samad? Ya. Para mufassir menafsirkan arti as-samad yaitu al-mustaghni an kulli ahadin wa yahtajuna ilaihi kullu ahad. Apa itu? Zat atau sesuatu yang tidak membutuhkan siapapun dan seluruh alam, seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu as-samad. Artinya as-samad. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Siapapun dia. Ya. Apapun jabatannya. Malaikatkah? Nabikah? Rasulkah? Allah tidak butuh. Semuanya hamba Allah. Tapi seluruh makhluk membutuhkan Allah. Itu adalah as-samad. Allahus samad. Ya. Oleh karenanya, ya, seseorang itu diperintahkan untuk bergantung kepada Allah. Ya. Wa idza sa'alta, kata Nabi, fas'alillah. Kalau minta, minta langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta perlindungan, minta tolong, minta kepada Allah. Tidak usah minta kepada Nyi Roro Kidul. Tidak usah minta kepada kuburan wali. Tidak usah minta kepada, ya, apa namanya? Kalau di Yaman itu ada namanya Badawi. Badawi. Idrus, sorry. Kalau di Mesir Badawi. Kalau di Yaman itu Idrus. Jadi kalau orang ada susah, Idrus, ya Idrus, minta tolongnya kepada Idrus. Mungkin ini keturunan Al-Idrus, mungkin ya. Atau mungkin dia ada nama-nama, saya tidak tahu juga. Tapi namanya Idrus. Ya, itu seperti yang diwalikan di Yaman. Sehingga kalau ada kesulitan, dia minta tolongnya ke itu.
Terus. Kalau di Mesir ada namanya Badawi. Ya Badawi. Kalau lagi susah, minta tolongnya ke Al-Badawi. Ya, mereka ini orang-orang yang disucikan, diwalikan. Ya. Nah, ini bahaya. Ini kesyirikan, tak boleh. Minta kemana Rasul bilang? Wa idza sa'alta fas'alillah, minta langsung kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, minta tolong langsung minta kepada Allah. Ya. Aduh, bagaimana ini? Kita ini penuh dosa. Harus lewat wali dulu biar sampai doa kita. Tidak sampai nanti. Ini tidak boleh. Kita tidak boleh merendahkan diri. Tidak boleh menganggap kita ini hina. Seseorang ketika dia melakukan dosa, dia bertobat dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah ampuni. Apapun dosanya. Ya. Apapun dosanya. Langsung minta kepada Allah. Asalkan bertobat. Ada 3 syarat taubat. Siapa yang tahu? Dapat hadiah. Siapa yang tahu 3 syarat taubat? Saya ini ibu-ibu banyak maaf, saya tanya bukan ngetes. Ini metode Nabi SAW. Nabi SAW kalau mengajarkan sahabat, dia tanya dulu. Seperti dia katakan kepada Mu'ad. Ya, Nabi mengatakan, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah." Nabi tanya dulu, "Wahai Mu'ad, apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah?" Mu'ad mikir dulu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Baru Nabi kasih tahu. Supaya nancap di kepala. Bukan ini Ustaz ngetes terus, bukan. Ini metode yang kita pakai sebagaimana Nabi pakai. Tanya dulu, baru kita kasih tahu. Siapa yang tahu? Tidak boleh. Itu Nabi ya. Silakan Mbak. Ibu siapa namanya? Salma. Ibu Salma. Silakan Ibu Salma. Yang pertama, syarat taubat. Masya Allah, barakallahu fiik. Baru satu Ibu. Yang kedua, harusnya kami sungguh-sungguh karena Allah yang meninggalkan. Bagus. Ya, sudah dua. Satu lagi. Kalau benar dapat hadiah mie sedap. Jangan mahal-mahal. Ayo. Ketiga apa Ibu? Ayo, dibantu sampai bisa. Dilarang Google, dilarang baca HP. Siapa yang tahu? Ayo dibantu. Iya. Iya ya? Ibu ngomongmu? Ada 3. Ada satu yang paling penting ini. Orang kalau berdosa apa sih yang dilakukan? Iya, itu syaratnya. Syarat untuk tobat apa gitu? Oh, kita ini habis dosa. Duduk sendiri. Itu kenapa itu kira-kira? Menyesal. An-nadam. Jadi ada 3. Syarat tobat itu ada 3 kata ulama. Yang pertama, al-iqla'. Dia meninggalkan dulu dosanya. Yang kedua, an-nadam. Dia menyesal. Aduh, saya tidak mau lagi. Sudah terakhir, sudah itu. Tidak mau lagi. Ya. Yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ilaih. Bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya. Sebenarnya para ulama menambah, ada yang namanya satu lagi, tambahannya. Ada satu lagi, cuman ya, sebagian ulama tidak memasukkan. Tapi tidak apa-apa saya tambah. Ya, sebagian ulama menambahkan satu, ayyakuna taubah fi waktiha. Taubat dilakukan pada saat taubat itu masih diterima. Kapan taubat itu tidak diterima? Siapa yang tahu? Ada 2 keadaan taubat seorang hamba tidak lagi diterima. Siapa yang tahu? Ngomong Bu. Barakallahu fiik. Iya, malam yughargir kata Nabi. Sebelum sakaratul maut. Fir'aun itu bertobat, tapi sudah sakaratul maut tidak diterima. Ya, sudah sakaratul maut baru tobat dan diterima. Tapi kalau masih sakit-sakit parah, tobat Allah terima.
Asalkan jangan sudah nazar, sudah lihat malaikat. Aduh, malaikat sudah cabut di depan, tobat, tidak diterima. Ya, Allah tidak terima. Ya, faham ibu? Nah. Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang ketiga. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, luar biasa. Ya. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam mengatakan, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada." Tidak layak Allah itu mengambil seorang anak atau memiliki anak. Tidak layak. Ya. Makanya Allah menjelaskan tentang keyakinan orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Wa qalatil nasara al-Masih bin Allah. Al-ayah. Allah menjelaskan tentang akidah mereka. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Sementara orang Nasrani mengatakan Al-Masih atau Isa atau mereka katakan Yesus adalah anak Allah. Ya. Tapi makin-makin ke sini dirubah sama pihak gereja, orang-orang misionaris, orang-orang yang mempelajari Alkitab. Karena diserang dari situ, mereka rubah. Yesus bukan anak, tapi 3 yang jadi satu. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Akidah mereka bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi karena diserang dari situ, dirubah. Sekarang bukan anak lagi. Trinitas. 3 hakikat itu sebenarnya satu. Ya. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu satu kesatuan. Ya. Tapi Allah bantah lagi. Laqad kafara alladhi naqalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafir mereka yang mengatakan, ya, sesungguhnya Allah itu 3 yang satu. Trinitas. Allah bantah lagi. Ya. Makanya kita meyakini bahwa Allah itu tunggal. Tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Maha Esa Allah. Ya. Seandainya Allah memiliki anak, ya, pasti anaknya punya peran juga. Betul tidak? Seorang ayah yang kuat melahirkan anak-anak yang mempunyai kekuatan. Ya. Maka kalau kita mengatakan Allah punya anak, berarti anaknya punya peran juga. Bahkan bisa mengkudeta bapaknya. Itu bisa. Makanya ini keyakinan yang salah. Tidak boleh kita meyakini bahwa Allah punya anak. Ini juga teguran untuk kita semua. Ya. Jangan sampai kita ikut lata. Misalnya, ya, 25 Desember. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya. Jangan. Kenapa? Lah Ustaz, kita kan tidak niat. Memang tidak niat. Memang tidak niat. Tidak ada orang Islam bilang selamat Natal itu niat, tidak ada. Tidak mungkin dia bilang selamat Natal itu, ya, dia meyakini Yesus anak Allah, tidak ada. Atau kelahiran Tuhan, tidak ada. Ya. Yang menjadi masalah, ketika kita mengucapkan selamat kepada orang tersebut, maka yang kita harus pahami bagaimana dogma orang tersebut terhadap ucapan tersebut. Dogma gereja tentang selamat Natal adalah lahirnya anak Allah. Ya. Lahirnya anak Allah. Yesus. Atau bisa dikatakan lahirnya Allah. Karena mereka mengatakan 3 tadi. Menjadi 1. Ya. Maka jangan kita ikut lata. Ya. Kalau bisa tidak usah ucapkan, tidak usah ucapkan. Ya. Dan Alhamdulillah saya lihat orang-orang Nasrani sekarang sudah paham. Tidak kayak dulu. Kalau tidak ucap juga tidak apa-apa. Dia tahu sudah. Ya. Beda dengan selamat lebaran. Idul Fitrinya apa sih? Idul Adha apa? Beda dengan selamat Natal. 2 hal yang berbeda. Ya. Selamat Idul Fitri, kita memberikan selamat kepada kaum muslimin. Karena ya, merayakan hari raya
selesai puasa sebulan, ya, kembali ke fitrah dan sebagainya. Itu ucapannya. Tapi kalau yang ini, ucapannya kaitannya dengan akidah. Ini dua hal yang berbeda. Maka tidak boleh kita kiaskan. Ya. Loh, kalau kita kenapa boleh selamat Idul Fitri? Kenapa kalian tidak boleh? Beda memang. Yang ini pembahasannya akidah, yang ini tentang ibadah puasa. Ya, selesai dari ibadah Ramadan, kita berikan ucapan selamat. Maka hati-hati, ya. Jangan kita bermudah-mudahan. Ya, Allah itu sangat murka. Ya, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibala hadda. Apa Allah SWT mengatakan? Hampir-hampir langit itu pecah. Bumi itu terbelah. Gunung-gunung hancur. Karena apa? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Ini Allah yang bilang dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam. Hampir-hampir langit runtuh. Hancur. Gunung-gunung hancur. Ya. Langit terbelah. Gara-gara ucapan Allah punya anak. Bayangkan Allah marah. Allah murka dengan ucapan tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan. Ya. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ya. Tidak ada orang yang selamat dari ucapan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta, dituduh, dihina, dijelek-jelekkan. Ya. Nabi SAW, orang paling mulia, dituduh sahir, penyihir, dituduh kadzab, pendusta, dituduh kahin, dituduh dukun. Ya, apalagi yang tidak dituduh kepada Nabi. Dituduh penyair. Al-Quran itu syairnya Nabi. Dituduh ODGJ, Majnun. Nabi SAW dituduh gila. Ya. Allah tidak selamat dari omongan manusia. Nabi SAW tidak selamat dari omongan manusia. Siapa kita mau selamat dari omongan manusia? Maka jangan terlalu hiraukan omongan netizen, omongan tetangga. Biarkan dia, ya, apa pepatah itu? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, tidak ada yang selamat dari omongan manusia. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya, ridhonya manusia itu cita-cita, keinginan yang tidak akan pernah kita dapatkan. Kita mau semua orang suka sama kita. Tidak mungkin. Ya, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang semua manusia sepakat suka sama dia. Tidak ada. Sebutkan satu saja. Pasti ada hatersnya. Pasti ada yang tidak suka. Sebut saja. Siapa? Nabi Muhammad. Banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka. Dihina. Ya. Dihina menikah dengan gadis di bawah umur. Dihina menikah, suka ini dan sebagainya. Banyak hinaan untuk Nabi. Padahal itu Nabi. Siapa kita mau selamat dari omongan manusia? Maka tidak usah pikirkan omongan manusia. Ya. Ya, cukup kita itu peduli, memperhatikan, ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Barang siapa yang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Itu betul. Barang siapa yang berusaha menggapai ridha Allah, Allah akan jadikan manusia ridho kepada dia. Tidak usah terlalu pikirkan omongan orang. Nanti orang bilang begini. Nanti kalau kita tidak begini, orang begini. Tak usah. Ya. Kalau kita yakin itu benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, ya, pegang kuat-kuat, jalani. Tidak usah takut dengan omongan manusia. Tidak ada orang yang disenangi oleh seluruh manusia. Pasti ada yang disenangi, ada yang dibenci. Ya. Fokus ibadah. Insya Allah selamat. Insya Allah Allah akan buat orang-orang di sekitar kita suka sama kita. Insya Allah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah.
Jangankan setara, serupa, mendekati saja tidak ada. Mendekati saja tidak ada. Coba sekali-sekali ibu-ibu cari tahu tentang malaikat-malaikat. Ya, besarnya malaikat. Ya. Makhluk. Ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk hamalatul arsh, mengangkat arsh Allah. Tahu berapa besarnya arsh? Ya. Seluruh alam semesta ini masih kecil dibandingkan arsh. Ya. Coba lihat di YouTube, besarnya bumi dibandingkan dengan alam semesta. Alam semesta tadi kumpulan galaksi-galaksi. Itu jika dikumpulkan seluruhnya masih kecil jika dibandingkan dengan kursi. Kursi masih kecil dibandingkan dengan arsy Allah. Arsy ini ada yang ngangkat malaikat. Bayangkan besarnya seperti apa. Ya. Bayangkan. Ya, dalam suatu hadis dikatakan Jibril ketika membentangkan sayapnya itu tertutup dari ufuk timur ke barat. Itu baru dibentangkan sayapnya. Itu baru malaikat Jibril. Masih ada malaikat yang jauh lebih besar daripada malaikat Jibril. Jauh lebih besar. Ya, itu kebesaran Allah. Maka tidak ada yang serupa. Tidak ada yang sama dengan Allah. Bahkan mendekati saja tidak. Apalagi sama dengan Allah. Ya, itu keyakinan yang harus kita tanam. Nah, 4 ini harus ibu-ibu renungi ketika sholat. Ya, bukan karena paling cepat, paling pendek. Bukan. Qul huwallahu ahad. Renungi tadi apa maknanya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Saya kira nanti bisa kita lanjutkan pada tanya jawab. Silakan ibu-ibu tanya. Di luar tema juga tidak apa-apa. Ada permasalahan apa, fikih, akidah, silakan ditanya. Tafadhol. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Iya, ibu silakan. Ibu Salma. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit keluar dari tema tapi Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. dengan tema. Tadi surat Al-Kafirun dengan Al-Islam. Bacaan dan sholat. Saya pernah Mendengar. baca. Baca. Tapi saya tidak tahu judul buku apa. Tapi saya baca begitu. Kalau Rasulullah SAW itu beliau senantiasa sholat taubat. Kalau taubat. Ketika habis sholat maghrib sambil menunggu isya. Tapi yang dibaca adalah surat Al-Kafirun tadi dengan Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Makanya tadi saya sholat taubat. Barakallah. Mungkin bisa menjadi tambahan faedah. Tapi nanti saya cari tahu dulu. Apakah benar kabar tersebut tidak? Sholat sunnah taubat. Sunnah taubah. Apakah mesti dilakukan setiap hari atau sebisa mungkin atau pada waktu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah atau bolehlah ambil di waktu malam? Barakallah fiik. Baik. Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah taubat. Yang pertama, salat sunnah taubat ini terjadi khilaf para ulama. Yang pertama, saya jelaskan dulu. Sebagian ulama menetapkan ada salat sunnah taubat. Sebagian ulama mengatakan tidak ada salat sunnah taubat. Kalau kita mengambil pendapat ada salat sunnah taubat, maka kapan dilakukan? Dia dilakukan ketika seseorang itu ya habis melakukan suatu kesalahan misalnya. Ya, karena kita tahu taubat itu tidak harus sholat. Saya katakan tadi ada 3 syarat taubat dan itu tidak harus sholat. Tapi kalau seorang mau sholat silakan, boleh. Ya, maka tidak harus setiap hari ya atau waktu-waktu yang ditentukan. Tapi ketika seorang merasa sudah melakukan kesalahan, taubat, dia mau dekat dengan Allah, maka silakan dia lakukan sholat sunnah taubat. Boleh. Ibu? Boleh apabila dia merasa ya sudah terjerumus dalam dosa, dia mau kembali kepada Allah, dia sholat sunnah taubat, maka boleh, insya Allah. Ya. Jadi tidak ada ketentuan kapan, harus kapan, enggak. Apabila seorang melakukan kesalahan,
dia bertobat dan dia merasa masih perlu untuk melakukan sholat agar lebih dekat dengan Allah misalnya, maka silakan dia melakukan sholat sunnah taubat. Paham Ibu? Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu, ada lagi? Kalau tidak saya yang tunjuk, saya tanya nanti satu-satu. Ya, ini hari sepi ya, soalnya ada lomba di masjid ya. Banyak ibu-ibu pergi nonton lomba. Oh, ada kumpul tangan juga. Iya. Ya, ibu-ibu sedikit saya kasih nasihat ya. Kita ini kajiannya 1 minggu sekali, sedikit sebenarnya. Maka waktu yang sedikit ini jangan kita malas-malas, harus semangat. Ya, kita luangkan waktu cuma 1 jam, mungkin 1,5 jam buat kajian yang dilakukan seminggu sekali, kita masih malasan. Jangan, ya, jangan. Kita ini butuh untuk berkumpul, ya, untuk saling mengingatkan, untuk saling bertemu dengan orang-orang soleh, soleha di majelis. Ya, banyak sekali keutamaan majelis ilmu. Ya, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan ilmu. Ya, jangan kita malasan. Ya, oi kajian di Ibu Ma'ani tidak ada arisan. Mau arisan silakan. Ya, silakan yang mau arisan. Saya tidak mengharapkan arisan. Tapi memang kita di sini kajiannya fokus membahas ilmu, tidak ada embel-embel. Artinya ketika saya lihat ada memfitriyah, oh ini berarti orang yang memang datang mau menuntut ilmu, bukan untuk yang lain. Paham? Saya tidak mau bikin arisan, nanti datangnya buat arisan. Saya tidak mau. Biar 5 orang yang datang, tapi yang 5 ini insya Allah tujuannya menuntut ilmu. Itu yang saya mau. Itu yang saya mau. Ya, saya bisa saja bikin arisan. Ya, tambah ramai nanti. Saya tidak mau seperti itu. Belum lagi waktunya habis buat kocok-kocok. Itu saya tidak mau nanti. Makanya saya fokus 1 minggu ini. Ya, nanti kalau mau bikin majelis buat arisan silakan. Tidak apa-apa. Tapi ini kita fokus untuk membahas ilmu. 1,5 jam fokus kita menuntut ilmu. Ya, itu yang saya harapkan. Maka ketika saya lihat ada wajah-wajah baru, saya semangat. Ya, kita juga ustaz juga punya semangat, punya punya rasa kecewa gitu kalau lihat aduh kok banyak yang dah hadir. Tapi kok oh wajah lama. Iya, wajah lama. Ya, kita semangat lihat wajah-wajah baru. Dakwah itu ibu-ibu, untuk dengar ibu-ibu. Dakwah itu seperti api unggun. Tahu api unggun? Dibutuhkan kayu bakar baru untuk tetap menjaga nyala api. Nah, ibu-ibu ini kayu bakar. Sama saya juga kayu bakar. Apinya dakwah tadi. Ya, kalau kita semua mundur, apinya meredup, mati. Tapi kalau muncul kayu bakar baru, dia memberikan semangat-semangat baru. Maka ajak teman-teman, saudara sekalian untuk datang. Ya, menghadiri majelis. Silakan ditanya permasalahan-permasalahan sehari-hari. Ya, tidak ada yang tanya lagi? Nanti, iya, Pak Mumbu, silakan. Kalau kita baca Ustaz, di situ dia menceritakan tentang sejarah-sejarah kisah-kisah Nabi yang biasanya berulang-ulang Ustaz, seperti Nabi kalau salah ulang-ulang sampai beberapa kali kalau kita yang awam Ustaz, terbentuk dalam hati saya bertanya, saya bilang kenapa saya bilang kalau ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi kan Allah kan waktu menciptakan itu kan Allah sudah tahu juga segala rencana nanti kejadian Muhammad dan sejarah perjuangan. Maksudnya kenapa untuk sejarah dan perjuangan Nabi sedikit saja? Nabi Muhammad maksudnya. Barakallahu fiik.
Baik. saja Ustaz. Hmm. Itu kenapa Ustaz? Iya, jadi Quran itu memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsinya mengoreksi, ya, mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Ketika Injil sudah mulai dirubah, Quran datang, ya, membantah kesalahan-kesalahan yang dikarang-karang di dalam Injil tadi, Alkitab. Ya, dia punya sifat mengoreksi. Makanya ada sejarah-sejarah yang dipelintir dibenarkan. Seperti kisah dalam Alkitab, Nabi Daud misalnya, kalau tidak salah ya, Nabi Daud berhubungan, melakukan zina dan sebagainya. Itu dibantah oleh Al-Quran. Menceritakan bahwa para Nabi itu maksum dari kemaksiatan. Itu nanti kalau ibu-ibu coba cari di ChatGPT, tulis saja pembahasan-pembahasan tentang penyimpangan Nabi-Nabi di dalam Alkitab. Nanti dijelaskan itu. Jadi Nabi disifati, ada Nabi yang minum mabuk lah, ada Nabi yang begini. Itu dikarang sama mereka. Maka Al-Quran datang untuk merevisi, membantah kesalahan-kesalahan tadi. Kemudian Al-Quran juga punya tujuan atau sifat menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Hukum-hukum yang masih tadi kurang, Quran datang untuk menyempurnakan. Ya. Jadi ketika ada orang-orang membaca Al-Quran tentang kisah-kisah Nabi, seperti orang-orang Yahudi, yang mereka membaca Al-Quran, mereka membenarkan Al-Quran. Ya, tapi rasa sombong tadi yang tidak membuat mereka terima. Ya, jadi saya jelaskan, Al-Quran itu punya 3 unsur, ya, punya 3 kandungan. Yang pertama membahas tentang ahkam, hukum-hukum, ya, hukum-hukum. Ya, seperti tadi bangkai haram, darah haram dan sebagainya. Dijelaskan zina haram, khamar haram, riba haram. Dijelaskan dalam Al-Quran. Itu tentang hukum-hukum. Kemudian Al-Quran juga membahas tentang kisah-kisah yang membutuhkannya tadi. Tentang kisah-kisah para nabi. Ya. Kemudian yang ketiga membahas tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya. Namun seluruh ketiga-tiganya ini membahas tentang tauhid. Oleh karenanya keliru kalau dia mengatakan Al-Quran sepertiganya kisah, sepertiganya hukum-hukum, sepertiganya tauhid. Keliru. Tapi seluruh dalam Al-Quran membahas tentang tauhid. Loh, kok bisa? Ya, kisah-kisah tentang Nabi menjelaskan tentang konsekuensi dari tauhid. Yang melaksanakan selamat, yang ingkar, yang membantah Nabi tentang tauhid tidak selamat. Ya. Hukum-hukum tadi juga begitu, menjelaskan tentang konsekuensi dari tauhid. Jadi semua Al-Quran dari awal sampai akhir membahas tentang tauhid. Hanya saja ya ada yang dituangkan berupa kisah, ada yang dituangkan berupa hukum-hukum, ada yang dituangkan langsung tentang nama-nama dan sifat Allah. Paham Ibu? Paham Bu? Paham ya? Jadi kalau baca tidak usah lagi heran-heran. Karena tujuan Al-Quran adalah ya merevisi kitab-kitab sebelumnya yang sudah dirubah-rubah. Itu tujuannya. Ya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Iya, silakan Ibu Salma. Membaca Al-Quran. Iya. Karena dulu bang, saya pribadi saja membaca dalam bentuk Arabnya. Baca Al-Quran Arabnya gitu. Artinya. Tidak baca artinya gitu. Membaca artinya lebih hampir dibaca itu artinya doang. Oh, tidak baca Arabnya. Tidak baca Arabnya. Kalau saya menemukan terjemahan misalnya yang mengandung doa, baru saya lihat itu mana dalam bentuk Arabnya. Saya baca. Yang katanya kan kalau ini yang seperti ini apakah kadang juga saya begini kalau ada yang lewat nih di beranda harus baca Al-Quran maksudnya dalam versi Arabnya. Bagaimana saya juga baca ini supaya lebih memahami. Ini bagaimana? Baik. Langsung saja yang saya pahami,
dari pertanyaan Ibu Salma, bolehkah kita membaca Al-Quran tidak membaca Arabnya, cukup membaca artinya, atau bisa dianggap kita sudah baca Al-Quran tanpa membaca teks Arabnya, kurang lebih seperti itu. Ya, yang seperti ini tidak dinamakan membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dijanjikan. Apa dijanjikan? Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihil hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lamun harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat 10 kelipatan kebaikan. Ya. Dan saya tidak bilang, kata Nabi, alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim ada 3 huruf. Kalau kita baca arti, berarti kita tidak dapat keutamaan pahala tadi. Loh, berarti tidak ada gunanya? Ada gunanya. Apa gunanya? Kita memahami, tapi kita kehilangan keutamaan pahala tadi. Kita tidak dapat kelipatan-kelipatan pahala tadi. Ya. Maka yang paling benar, kita baca Arabnya dulu, baru kita baca artinya. Kalau bisa ada tafsirnya, baca tafsirnya juga, lebih bagus. Arabnya jangan sampai tidak dibaca. Silakan Ibu. Ya, kadang ini yang menjadi dilema itu tangga yang mungkin saya sosok itu. Iya. Dia mulai dari bangun tidur, misalnya habis subuhan kita di dapur, habis di dapur kita sampai di dapur berjalan nih setelah ini apa yang setelah apa sampai waktu sholat sampai malam pun misalnya. Karena ketika ada waktu itu untuk membaca Al-Quran, dilema ini jadinya baca waktunya apa terjemahannya begitu. Kadang mau ambil dua-dua, keburu ngantuk nih. Kalau baca ambil sekaligus ngantuk mau tidur. Begitu. Iya. Dilema juga. Iya, jadi kalau bisa baca Al-Qurannya, teks Arabnya, terus baca artinya. Memang ibadah itu harus dipaksa, Ibu. Al-Quran, baca Al-Quran ibadah tidak? Ibadah. Ibadah. Makanya harus dipaksa. Ya. Ibadah itu harus kita paksa diri kita. Baca hari ini mungkin satu muka, satu halaman. Baca artinya. Besok-besok kalau masih semangat, tambah lagi satu lembar. Baca artinya. Jangan kita itu, ya, kepingin langsung selesai banyak. Tapi nanti kita bosan. Jangan. Lebih baik sedikit. Ya. Adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, yang penting sedikit, tapi berkesinambungan. Terus setiap hari. Ahabbul a'mali ilallah, kata Nabi, amal yang paling disukai Allah itu, adwamuha wa in qalla. Yang sering dilakukan walaupun sedikit. Saya baca Al-Quran 1 juz hari ini, tapi besok tidak baca. Lusa lagi baca 1 juz. Lusa lagi malas. Tapi ada orang ini, hari ini baca 1 lembar saja. Besok 1 lembar, lusa 1 lembar. Tapi tiap hari 1 lembar. Yang kedua ini Allah lebih suka. Allah lebih suka. Walaupun sedikit, tapi dijaga. Ya. Daripada semangat kita banyak-banyak, besok kita malas lagi. Jangan. Lebih baik sedikit saja, tapi terus ya. Silakan Mbak Fitri, ada yang ditanyakan? Oh, ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, berarti ini kita harus melatih kita punya waktu. Ya. Makanya ada satu ayat kita pernah bahas ini ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fa idza faragta fansab. Ya. Apabila kamu selesai dalam suatu urusan, segera pindah kepada urusan yang lain. Jangan kita bahaya. Al-faragh khatir. Waktu luang itu paling bahaya. Kalau kita tidak segera mengambilnya untuk melakukan
hal-hal yang bermanfaat, maka setan yang akan ambil alih. Ya, harus segera kita manfaatkan. Ya, ada waktu mau baca Quran langsung, jangan ditunda. Karena ketika kita tunda, setan ambil alih. Nonton HP saja, buka YouTube, buka TikTok, tidak jadi. Buka Facebook saja, tidak jadi. Setan ambil alih. Harus segera langsung, ya. Ya. Silakan. Sudah ya? Oh, ya silakan. Namanya siapa? Silakan. Biar ibu-ibu yang lain tahu. Ibu Ida, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Ustaz. Yang mungkin yang mau saya tanyakan di luar daripada pembahasan. Iya, tidak apa-apa. Masa kita berbicara yang dari tadi ibu rumah tangga ya. Sekarang kita ibu yang membahas masalah ibu rumah tangga yang berkaitan dengan iman. Kita ini kadang kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan di saat futur, Ustaz. Naik turunnya iman. Apa kiat-kiat ketika futur? Saya kasih kiat yang paling bagus. Hadir kajian tiap minggu. Jangan malas. Betul ya? Itu yang paling paten. Makanya saya bilang, ibu-ibu sekalian, harus semangat ikut kajian. Kadang kita malas, ada satu faedah yang kita dengar, mungkin dengan faedah tersebut bisa membangkitkan semangat kita yang tadi futur. Misalnya tadi kita malas baca Quran. Tiba-tiba kita dengar, wih, luar biasa. Ternyata baca Alif Lam Mim sudah dapat 30 pahala. Misalnya yang belum tahu, dia dengar tadi, ya, ketika saya sampaikan bahwa Nabi bilang baca Alif Lam Mim itu dapat 30 pahala. Dia dengar, waduh, Alif Lam Mim saja sudah 30 pahala. Bagaimana kalau surat Al-Baqarah? Berapa huruf? Dikali 30 tiap huruf, kali 10 tiap huruf. Akhirnya semangat, dia pulang rumah baca Al-Quran. Contoh saja. Kita dapat ilmu-ilmu baru, faedah baru. Insya Allah bisa membangkitkan semangat-semangat yang tadi malas. Ya. Kemudian jangan sering-sering dekat dengan sosial media, Facebook. Kita sedikit tahu masalah orang itu lebih baik. Semakin sedikit kita tahu urusan orang lain, semakin baik. Ya. Tidak tahu urusan tetangga, tidak tahu urusan. Ya, tidak tahu urusan kita ini, semua orang kita tahu. Jangankan yang di Wabubak, yang di Gorontalo ada begini-begini, kita tahu semua dari FB. Ya, begitu. Jangan terlalu sibuk dengan sosial media. Ya, sudah ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati makanannya.